Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat atau memperbaiki kulkas LG inverter dengan kerusakan. Maaf, tadi belum sempat saya videokan, yang ternyata kerusakan pada pipa outputnya dari kompresor. Jadi saya ganti pipa tembaga. Tutorial yang saya beritahukan bukan masalah mencari kerusakan. Kali ini kita cara pengisian freon yang menggunakan R600. Oke. Jadi ada banyak aturan antara freon R600 sama 134. Jumlah pengisiannya pun berbeda karena dia freon bertekanan rendah. Oke. Kita vakum saja, tidak menggunakan mesin karena saya biasa seperti ini. Ya nyatanya tidak ada masalah, dinginnya pun normal. Kita lakukan vakum dengan cara kita kasih kapiler untuk filternya kita kasih kapiler sedikit, kita lubangin. Tapi sebelumnya tadi kita tutup, ini kita tutup, kita gebres-gebres di sini. Oke, maaf agak ada trouble. Kita potong, kita gebres-gebres, ini kita tutup. Kalau freon bisa sampai di sini, angin bisa sampai di sini, berarti tidak ada yang buntu antara filter dan lainnya. Yang kita kasihkan tutorial bagaimana cara mengisi menggunakan freon R600. Berapa kapasitas isian dan berapa ampere nanti yang bisa kita beritahukan. Itu tidak ada petunjuk dari namepadnya tersebut, jadi lebih kurang di bawah 1 ampere kalau untuk freon R600 untuk kulkas 2 pintu. Oke, kita lakukan penyodern atau pengelasan, ditutup dulu di sini. Oke, kita sudah lakukan pengelasan. Sebenarnya tidak dianjurkan kita menggunakan metil, tapi tidak apa-apa karena kadang kulkas yang rusak lama tidak diisi, ada endapan air yang ada di dalam pipa tersebut. Jadi kita tetap menambah metil sedikit saja, tidak apa-apa, tapi tidak dianjurkan sebenarnya kalau kulkas untuk 2 pintu. Kemudian kita ada baiknya kalau kita mau menggunakan alat vakum, jadi langsung tidak dibuang lewat sini untuk oksigennya. Kita vakum langsung seperti kita vakum AC, itu lebih bagus. Tapi kadang kita belum puas untuk sambil meneliti ada oli kah yang ada di pipa-pipa sini, kita lubang di sini supaya untuk mengetahui hasil dari oli tersebut ada yang terperangkap. Oke, kita langsung colokin aja mesinnya. Untuk inverter begitu kita colokin secara otomatis kompresor pun tidak jalan. Untuk LG inverter kita harus menunggu beberapa detik, kemungkinan menit, bisa 2 atau 3 menit untuk menjadikan kompresor tersebut hidup atau running. Jadi kita tunggu saja posisi vakum di bawah 0 atau sekitar 25 PSI. Kita tunggu running, kemudian kita lakukan pengisian. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, lebih kurang ya 2 menit, kalau ampernya sudah naik seperti ini menandakan kompresor BLDC tersebut sudah mau running. Jadi menggunakan sistem BLDC. Oke, ini sudah mau running, jadi kita bisa melakukan pengisian. Kita harus isi dari freon R600 tersebut, R600 perlahan-lahan. Jadi tidak boleh langsung banyak karena kompresornya itu low press, jadi bertekanan rendah. Kalau kita kasih tekanan tinggi nanti bisa overload. Kita isi sedikit. Pastikan pengisian tersebut tidak lebih dari 0. Kalaupun lebih tidak perlu banyak. Jadi kita buat rata-rata 0 PSI saja, tidak seperti R134 10 PSI atau R22 bisa 60 sampai 70 tergantung PK.
R134 bisa 150, 160 atau R410. Jadi kita lakukan pengisian perlahan-lahan sampai 0 PSI. Oke, ini tetap running kompresor. Jadi karena ini menggunakan sistem inverter, memang sedikit ada hemat untuk daya pengambilan listriknya. Sistem putarnya pun semakin bertambah ketika kita mengisi freon. Oke, terus bertambah. Ini kita isi terus pelan-pelan sampai 0,50, kita berhenti dulu. Kita lihat dari sana, hampir mendekati 0 PSI. Kita raba pipa height-nya, ini terlihat hangat. Tapi jangan lupa di dalam sana ada pipa, harus kita putar-putar untuk membuang air nanti, untuk menguapkan air supaya airnya bisa menguap kembali. Tidak harus kita membuang airnya, jadi dia mau menguap kembali. Oke, kita isi terus. Oke, ketika pengisian sudah sampai 0 PSI, 0 PSI, kita stop dulu pengisian, kita tunggu perubahannya. Kita pastikan selang-selang yang di dalam evaporatornya nanti bisa mengeluarkan bunga es merata. Mari kita cek berapa ampere. Nah, untuk pengisian 0 PSI dia mencantumkan 0,57 ampere atau 0,6. Jadi ini masih diizinkan untuk mengisi paling tidak sekitar 0,90 untuk BLDC atau 0,7 ke atas sedikit. Kita tunggu saja nanti bagaimana reaksinya. Kita harus bisa memastikan pipa yang ada di dalam cooling coil tersebut itu keluar bunga es seperti ini merata. Jadi ini bunga es seperti ini, tipis kayak gini. Ini harus berputar-putar sampai merata kembali ke outnya nanti, sampai di sini atau kembali ke kompresor. Berarti pengisian sudah cukup. Jadi kita tunggu sampai pengisian cukup. Kulkas tersebut bertipe LG inverter. Oke, LG inverter 2 pintu. Jadi menggunakan sistem modul inverter atau kompresor BLDC. Oke teman-teman, setelah kita tunggu beberapa saat, pengisian tetap di 0 PSI dengan ampere 0,6. Mungkin ini ampere maksimal untuk inverter 2 pintu LG 0,6. Dengan pengisian kita kasih 0 PSI, karena kalau kita lebih nanti efeknya bisa merusak komponen-komponen dari BLDC tersebut atau kompresornya. Mari kita lihat bagaimana cooling coilnya. Kita harus pastikan merata sebelum kita kasih kipas. Jadi kipasnya belum kita pasang. Oke, ini sudah putih keliling. Kalau yang ini elemen, ini untuk LG elemennya ditanam seperti ini. Ini keliling sampai kembali lagi ke pipa. Ya, ini sudah merata untuk pengisian freon R600-nya. Berarti ini sekiranya pengisian tutup, jadi cukup. Berarti kita harus memasang fan-nya kita koneksikan. Nah, ini fan-nya. Ini kalau untuk inverter ada yang menggunakan tegangan DC, ada juga yang menggunakan tegangan AC. Kalau yang ini masih menggunakan tegangan AC, kita koneksikan. Oke, kita pasang fan-nya. Semoga tidak ada kendala. Oke, ini fan-nya berputar. Untuk jenis yang ini, untuk tipe yang ini biasanya fan-nya belum mau berputar ketika ruangan di dalam kulkas belum dingin. Jadi kalau ruangan sudah dingin, termistor menerima suhu, akhirnya fan-nya pun berputar. Ingat, jangan khawatir nanti kalau tidak dingin, ruangan tidak dingin atau freon kurang, fan-nya pun juga tidak mau berputar. Untuk tipe yang ini, untuk tipe yang seperti ini ya. Oke, mari kita tunggu fan-nya sudah berputar. Kita lakukan penutupan freon. Jadi masih di 0 PSI.
selisih sedikit tidak apa-apa. Dan ampere, karena fan kita pasang, fan biasanya mempunyai 0,05 menjadi 0,66, yang 6 itu fan-nya. Oke, kita lakukan pengecekan ulang. Oke, kita pastikan pengisian di 0 PSI lebih sedikit, bukan masalah. Yang penting pipa sini mau dingin, ini hanya pipa yang besar, yang ini hangat. Kita cek lagi ampernya, paling tidak 0,6, maksimal 0,7 kalau nggak salah. Oke, 0,6 atau 0,7, yang ini 0,6, yang 0,07 ini kipasnya. Dan kalau sudah ini semua keseluruhan mempunyai ampere seperti ini, semua mesin ini mempunyai 0,06 atau 0,07, kita cek BLDC nya, tegangan BLDC nya, MV, HV, dan HU. Oke, HV, HV, dan HU. Kita cek aja satu-satu, paling enggak 0,45 atau 0,5. Oke, benar, 0,45 atau 0,5 per satu kabelnya. Ini mempunyai 3 kabel, yang red, biru, HV nya. Oke, ini harus merata, harus 0,46, yang kuning ya harus 0,46. Nah, oke, 0,45, 0,46, yang biru pun juga demikian. Kalau ada selisih berarti spolnya kompresor itu ada kesalahan. Oke, 0,6. Jadi semuanya yang biru sama, kuning sama merah itu harus sama. Itu menandakan tegangan atau kompresor di kawat ini BLDC tersebut dinyatakan normal. Kalau ada selisihnya paling tidak 0,05, itu dinyatakan kompresor tersebut rusak. Jadi cukup sekian, ini sudah selesai, tinggal kita menutup. Karena kita kerjanya sendiri, kita tutup ada pipa untuk mengisi, karena isian sudah 0,0 PSI, ampere sudah mencukupi. Ini kulkas inverter, ini sudah selesai untuk dioperasikan kembali. Teman-teman, kita lihat ini sudah kita potong, pengisian sudah selesai, panasnya tidak begitu kuat. Kalau R600 ini hangat-hangat kuku. Oke, ini hangat-hangat kuku, berarti tidak ada yang buntu untuk kapilernya. Ini harus dingin karena kita menggunakan R600 kalau dengan isian 0 PSI dengan ampere 0,7 dengan ampere BLDC 0,46 atau 45. Harus merata untuk 3 warna merah biru ini tersebut. Oke, jadi demikian teori bagaimana kita mengisi R600 dan untuk memastikan kompresor masih bagus, inverternya juga masih bagus. Terima kasih, cukup sekian tutorial dari saya pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.